Baik, kita mulai saja untuk materi pertama. Ini akan disampaikan oleh Pak Dr. Haji Gumilar MPD tentang kajian yang akan disampaikan berkaitan dengan kontribusi PJOK dalam ketercapaian desain besar olahraga nasional. Tapi sebelum Pak Dokter menyampaikan, mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau berkaitan dengan acara ini. Ini beliau ini dosen Penjas Unsil ya, yang alhamdulillah dari tahun 92 sampai sekarang mengabdi di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Jasmani. Berikutnya pendidikan S1 dari KIP Bandung, S2 dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Negeri Surabaya, dan S3-nya beliau lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pengalaman jabatan cukup banyak dari beliau di sini, alhamdulillah ya. Nah, mungkin pada saat ini beliau sebagai wakil direktur di Pasar Sarjana Bidang Umum dan Keuangan. Ya. Kemudian juga pengalaman organisasi juga cukup banyak sekali di sini. Beliau spesialisasinya mungkin di tenis dan sekarang itu di petang, ya Pak ya. Nah, alhamdulillah beliau sekarang pada tahun ini menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi KONI Kabupaten Tasikmalaya, juga sebagai Ketua Umum POPI Kabupaten Tasikmalaya, juga aktif di Bapumi Jawa Barat. Nah, alhamdulillah. Kemudian juga sertifikat pelatih juga di sini beliau instruktur tenis mahasiswa nasional, juga pelatih petang level 1 internasional. Penelitian-penelitian juga cukup banyak ya, alhamdulillah, dan tidak bisa saya sebutkan persatu persatu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, berkenan Pak Dr. Haji Gumilar Mulia untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf Pak, mungkin waktunya kurang lebih 40 menit. Dan mohon izin jika nanti misalkan waktunya 5 menit lagi, saya mohon izin untuk mengingatkan Bapak. Ya, silakan Pak, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nanang sebagai moderator. Ingatkan saya kalau waktunya sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Wabil khusus guru saya, profesor saya, Prof. Ahmad Sofyan Hanif. Beliaulah yang selalu memotivasi saya. Bahkan kali ini pun beliau sengaja meminta saya untuk yang pertama kali tampil. Awalnya memang beliau, tetapi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk mulai membahas materi webinar hari ini. Juga Prof. Ramdan, guru saya di Petang ini, beliau yang mengamanatkan saya Petang di Jawa Barat. Alhamdulillah, Prof. Ramdan, terima kasih. Prof. Iis dan hadirin yang bahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, bahwa hari ini kita sudah melihat political will dari pemerintah dengan lahirnya Perpres nomor 86 tentang DBON, atau banyak orang istilahnya jadi debon gitu ya. Ini tentu saja dengan webinar ini mudah-mudahan political will ini tidak hanya menjadi political will saja, tapi bisa jadi political action. Tadi disinggung dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, termasuk peran para karangan pendidik, guru-guru PJOK di sekolah. Baik, kita manfaatkan waktu karena hanya 45 menit yang saya harus sampaikan. Izin saya share screen. Mohon maaf, apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Baik. Jadi saya mengambil topik tentang kontribusi pendidikan jasmani dalam ketercapaian desain besar olahraga nasional. Namun saya akan mengambilnya dari atas dulu, dari desain besarnya dulu. Secara singkat saya akan mengajak teman-teman untuk
mendengar sedikit cuplikan lagu Indonesia Raya ketika Olimpiade di Jepang kemarin, dan kita lihat mimik wajah pemenang medali emas. Inilah yang membuat sebetulnya Presiden Republik Indonesia makin konsen dan makin serius untuk memperhatikan pembangunan olahraga manusia di Indonesia ini. Tentu saja banyak pertanyaan dari video tadi. Kebanggaan satu negara di satu negara lain bahkan disaksikan oleh seluruh dunia ketika dua kegiatan lagu kebangsaan dinyanyikan, ketika kunjungan presiden dan ketika seorang atlet meraih medali. Tentu saja ini merupakan perjuangan yang tidak mudah untuk sampai meraih emas ini, dan wajar jika memang para peraih medali emas ini mendapatkan bonus dari pemerintah ataupun dari kalangan-kalangan lain yang cukup besar sebagai bentuk apresiasi terhadap atlet. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam olahraga itu juga bisa betul-betul investasi yang bisa menghasilkan. Kalau kita lihat uang sebesar itu jika dibandingkan dengan gaji guru PJOK sekarang, dihitung-hitung ya hampir-hampir sama juga gitu ya. Tetapi ada nilai plus di sini. Bangsa Indonesia jadi harum terangkat. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa memang tidak murah juga untuk bisa meraih ke arah sana ya. Cukup besar pemerintah mengeluarkan dana khusus untuk bulu tangkis sampai 18,6 miliar ya. Yang ranking kedua setelah sepak bola. Dan beberapa cabang olahraga lainnya yang ikut Olimpiade juga sama mendapatkan. Namun kita belum bisa mendapat medali dari yang lain kecuali dari bulu tangkis dan dari angkat besi. Jika sedikit kita lihat perjalanan Olimpiade yang diikuti oleh Indonesia mulai dari tahun 1952 di Helsinki, Finlandia, kita mengirimkan hanya 3 atlet dan 3 cabang olahraga. Dan saat itu belum meraih medali. Baru 36 tahun kemudian, tahun 88, kita sudah mulai mendapat perak dari panahan. Dan mulai bulu tangkis dipertandingkan di Barcelona 92, akhirnya kita mendapat 2 medali emas, perak dan 1 perunggu. Ya, kemudian berikutnya selalu hadir terutama dari bulu tangkis dan angkat besi. Sampai Olimpiade 2020 yang diselenggarakan 2021, kita memperoleh 1 medali emas. Kalau kita lihat perolehan medali emas dikaitkan dengan nanti di BON, kita ini masuk peringkat 55 dengan perolehan 1 emas. Sedangkan di dalam DBON itu target pemerintah Indonesia itu di tahun 2044, Indonesia bisa masuk ke peringkat 5 besar. Artinya kita harus bersaing dengan peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, Australia, Rusia, ya, untuk bisa masuk peringkat 5 dunia. Mungkin ini mimpi Ibu Bapak, tetapi kalau lihat grand design-nya, mari kita simak bersama-sama bagaimana untuk menyiapkan sumber daya untuk bisa berkiprah di 2044. Jadi untuk bisa meraih ke sana tentu saja tidak ada jalan pintas dalam meraih prestasi. Kata Erikson, memerlukan waktu 10 tahun atau 10.000 jam latihan untuk mengantarkan atlet menuju podium internasional. Oleh karena itulah didasari atas hal tersebut, maka grand design olahraga ini dibikin sedemikian rupa sehingga semua lini harus terlibat untuk mencapai ke puncak di target 2044. Ya, kita terakhir sukses di Asian Games, tetapi sayang beberapa cabur yang di Asian Games mendulang banyak emas, di Olimpiade belum dipertandingkan begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi saya singkatnya saja bahwa akhirnya pada, maaf bukan 2027 ini, tahun 2021 ya, baru-baru ini, keluarlah peraturan Presiden nomor 86 tentang desain besar olahraga nasional. Tentu saja desain besar ini merupakan dokumen
atau blueprint ya yang berisikan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan olahraga. Tentu saja dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan sustainable. Di dalam visinya tentu saja ini mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter, dan unggul. Ini merupakan target atau cita-cita bangsa Indonesia di 2044 nanti kita bisa berprestasi di dunia. Salah satu misi yang ada yang berkaitan dengan dunia pendidikan jasmani di sekolah ini poin B. Mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak dan tingkat kebugaran jasmani yang baik. Ini yang bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini yang paling kita soroti berkaitan dengan pembelajaran PJOK di sekolah sesuai dengan judul saya bahwa PJOK juga sangat diharapkan berkontribusi karena pada dasarnya cikal bakal atlet itu ada di sekolah. Prinsip dari desain besar olahraga ini yang pertama adalah tentu saja adalah unggul agar semua program dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah harus dilakukan dan dilaksanakan dengan upaya yang terbaik ya, dengan kegiatan yang berkualitas, kemudian terukur, jangan asal-asalan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sukses prestasi ujung-ujungnya masuk penjara gitu ya. Juga sistematis dan sustainable. Nah ini jadi berkelanjutan. Ini prinsip dari desain besar olahraga. Walaupun sekali lagi ini baru political will. Kita tunggu political action mudah-mudahan dengan 1.000 lebih bisa bersama-sama memberikan kontribusi atau mendorong para pemangku kebijakan di setiap lini agar DBON ini tidak hanya sekedar peraturan presiden, tapi juga bisa dilaksanakan. Tujuan awal dari BPON tentu saja meningkatkan budaya olahraga di masyarakat. Karena kenyataannya budaya olahraga di masyarakat Indonesia ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nanti saya kasihkan datanya. Kemudian meningkatkan kapasitas, sinergisitas, produktivitas olahraga prestasi nasional, dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga. Nanti ini akan disampaikan oleh Prof. Iis Marwan ya tentang industri olahraga. Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini yang harus kita kawal. Ibu Bapak ada di mana sekarang? Apakah ada di pemerintah pusat, ada di Pemda, provinsi, Pemda daerah, di kalangan pendidikan, di cabang olahraga, dan di mana? Ini yang harus kita sosialisasikan bersama-sama tentang DBON. Saya punya data yang lengkap tentang DBON, dan saya yakin Ibu Bapak sudah memiliki Perpresnya. Jadi ini kita harus mengadvokasi jangan sampai seperti halnya hal-hal yang lain. Kalau kita lihat Inpres nomor 3 saja nomor tahun 2020 tentang percepatan sepak bola, alhamdulillah kelihatannya sudah ada tindak lanjut ya. PSSI bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk menjalankan itu. Nah, itu political action. Nah, diharapkan desain besar ini juga harus segera disosialisasikan di tingkat provinsi daerah. Ini leading sektornya mestinya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai kepanjangan tangan dari gubernur atau bupati dan wali kota. Termasuk juga induk cabang olahraga, KONI dan cabang olahraga ini harus paham sehingga secara sinergis kita bisa memberikan masukan dan bisa berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing. Ada 13 permasalahan yang menjadi alasan dibuatnya Green Design Olahraga. Ke-13 itu diawali dengan persentase partisipasi masyarakat berolahraga yang baru mencapai 34%. Ini saya sitir dari paparan Menpora dengan Presiden ketika H-Ornas. Kemudian juga rata-rata langkah per hari warga Indonesia itu baru sekitar 3.513 meter. Dan siswa yang aktif berolahraga itu baru 2,1%. Ini datanya tentu saja dari Kemenpora ya.
Sehingga dengan adanya desain olahraga di tahun 2032 diharapkan ada peningkatan sampai 70% partisipasi masyarakat berolahraga dan ada 7.000 rata-rata orang melakukan langkah kaki di Indonesia ini. Dan diharapkan ada 30% siswa aktif berolahraga. Ini juga yang menjadikan tantangan benang merah bahwa guru PJOK ini berkontribusi dalam mengawali tercapainya desain besar olahraga. Jika dibandingkan dengan Australia, tentu saja dari Kemenpora sudah melakukan studi banding. Mereka saat ini ya, bukan tahun 2032, saat ini tahun 2020. Tahun 2020 sudah mencapai 22% atau 4.600 masyarakat yang berusia di atas 15 tahun yang aktif ikut di klub atau ikut berolahraga. Ya. Kemudiannya di antaranya adalah 2.300.000 adalah pelajar. 35%, 35,9% kebugarannya baik dan 29,3% usia 5 sampai 15 tahun aktif berolahraga. Ini barangkali yang harus jadi titik awal, karena pada dasarnya pembinaan olahraga sampai puncak prestasi itu dimulai dari kalangan keluarga, dilanjutkan di sekolah. Gitu ya. Masalah lain yang kita hadapi adalah belum adanya sentra latihan nasional yang unggul berstandar internasional. Ini yang jadi PR bagi Kemenpora dan kita akan nantikan bagaimana membuat sentra latihan nasional dan kita berharap sentra latihan itu tidak hanya di tingkat pusat tapi juga sampai ke tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Karena di PPLP dan PPLM saja di Indonesia baru beberapa perguruan tinggi dan beberapa sekolah di provinsi, belum rata seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian target di 2016 pencapaian di 2016 kita masuk ke peringkat 46 di Olimpiade. Sementara di 2020 kemarin yang dilaksanakan 2021 kita malah turun ke peringkat 55. Sementara target yang diharapkan di tahun 2032 adalah masuk ke 10 besar Olimpiade dan di tahun 2044 masuk ke peringkat 5. Dibanding dengan di Australia saat tahun 2016 Australia sudah masuk ke peringkat 6 begitu ya untuk untuk 2000 ya peringkat 10. Sekarang peringkat 6 di tahun 2020. Ini salah mungkin ya. Harusnya sekarang di peringkat ke-6 di 2020 dan di 2016 itu peringkat ke-10. Demikian juga Paralimpik ya. Kemudian masalah lain, cabang olahraga yang konsisten meraih medali emas. Kita hanya yang sering itu bulu tangkis, itu pun sejak mulai masuknya di Barcelona. Kemudian angkat besi, kemarin kita dapat 1 perak 2 perunggu. Ya, yang lainnya mungkin ini yang akan jadi target pemerintah pusat, ada 14 cabur yang akan diprediksi untuk bisa mencapai medali emas yang cukup banyak untuk mencapai target 10 besar di tahun 2032. Saat ini Indonesia memiliki 1.549 atlet talenta muda ya yang ada di SKO nasional, PPLP nasional dan 22 atlet muda disabilitas. Tentu saja ini harus ditingkatkan. Harapannya di tahun 2032 ini adalah menjadi 18.750. Sekali lagi ini dibandingkan dengan salah satu negara yaitu Australia. Saat ini sudah ada 9.000 talenta muda. Kita baru 1.500. Kemudian masalah lain di Indonesia adalah masalah pelatih juga. Pelatih yang memiliki bakat ya. Nah, ini juga masih rendah dan akan ditingkatkan oleh pemerintah. Termasuk tenaga keolahragaan. Masalah yang ke-6, tenaga keolahragaan. Kita juga masih sedikit. Kemudian permasalahan yang lain yang ada di Indonesia adalah masalah gizi atlet. Kalau sekarang kita rata-rata 1.500 sampai 2.000 kalori per hari, tentu saja ini masih kurang untuk seorang atlet.
Diharapkan di 2032 bisa capai 3.763 karena dibanding dengan Australia sekarang sudah 5.000 kalori per hari. Masalah yang ketujuh, dukungan anggaran. Nah, ini masalah dukungan anggaran, Ibu Bapak. Saya kebetulan di KONI Tasikmalaya juga di kemarin Universitas Siliwangi dipercaya untuk membuat ranperda tentang keolahragaan. Sampai di situ disepakati muncul dana untuk olahraga paling besar 3%. Tetapi sekali lagi walaupun perdanya sudah disahkan, tetapi nyatanya pola implementasinya tetap saja sulit untuk mencapai itu. Itulah yang akan jadi tantangan ketika desain besar olahraga ini akan digulirkan. Banyak hal yang menjadi PR besar seluruh komponen bangsa, dari mulai kalangan pendidikan, praktisi, pelatih, dan pengurus cabang olahraga tentu saja. Ini mungkin yang menjadi tantangan, ini adalah masalah anggaran. Kalau kita bandingkan saja masalah anggaran untuk Olimpiade saja, untuk Olimpiade di Indonesia, persiapan dari awal sampai akhir itu hanya 1, sekian triliun. Sementara di negara-negara lain itu cukup besar ya. Kalau kita lihat misalnya di negara pembanding, sebagai negara pembanding diantaranya ada yang sampai triliunan, ada yang sampai 15 triliun ya. Ada yang sampai 15 triliun untuk biaya mencapai meraih emas yang cukup banyak. Kita hanya baru sampai 1, sekian triliun. Ini mungkin jadi tantangan bagi keuangan Indonesia yang akan datang. Australia itu sampai menghabiskan uang 183.797 per tahun setiap atlet ya. Inggris juga 195.000 atau 2,73 miliar per atlet per tahun. Ya, Indonesia baru mencapai 1,855. Jadi ini masalah dana ini masih jadi PR bersama juga, karena bagaimanapun tidak ada dana susah untuk berkembang, begitu ya. Jadi sudah diakui oleh pemerintah ini menjadi masalah, dan harapannya tentu saja nanti dukungan anggaran bisa ditingkatkan. Sebagian besar organisasi cabang olahraga belum mandiri dalam melakukan pembinaan. Ini betul sekali di daerah saya alami di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Prof. Harsono, semakin diatur cabang olahraga, semakin tinggi ketergantungannya. Jadi benar-benar cabang olahraga itu sangat tergantung tinggi kepada KONI. Padahal mestinya cabang olahraga yang harus banyak mandiri. Kemudian masalah yang ke-9 adalah profesi atlet belum menjanjikan masa depan. Nah ini juga ya, sampai batas porprov atlet itu nggak jelas. Sampai nasional pun kadang-kadang nggak jelas. Makanya jangan disalahkan kalau ada atlet porprov atau atlet pon hengkang hijrah dari satu provinsi ke provinsi lain, karena memang kenyataannya mereka perlu hidup. Latihan itu investasi. Mereka harus panen karena mereka tidak mungkin untuk jadi atlet seumur hidup. Nah, kecuali yang sudah SEA Games, Asian Games ya, Asian Games ada di undang-undang sistem keolahragaan nasional, dijamin. Jadi ASN diberikan fasilitas oleh negara. Tetapi kan tidak semua masyarakat memiliki prestasi sampai ke Asian Games, sampai ke nasional. Oleh karena itulah pemerintah daerah yang harus menghargai, bagaimana menghargai prestasi atlet di daerah. Seperti kami di Kabupaten Tasikmalaya berusaha, karena untuk PNS sulit, maka BUMD seperti PDAM, kemudian bank-bank yang dikelola oleh daerah, dan rumah sakit, itulah peluang-peluang bagi KONI yang bisa bekerja sama untuk menyalurkan beberapa atlet, tidak semua atlet, beberapa atlet yang punya historis prestasi. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu juga mungkin ada yang lebih daripada di Kabupaten Tasikmalaya, gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya yang ke-10 adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan yang digunakan atlet
sama dengan kurikulum reguler. Artinya belum dibuat kurikulum yang khusus. Mudah-mudahan para pakar studi banding ke luar negeri dan tidak hanya dipegang oleh sendiri, harus disebarkan kepada kita di daerah sehingga kita bisa mengadaptasi disesuaikan dengan kearifan lokal kita dan kita bisa sedikit mengimbangi. Begitu harapan kita kalau ini betul permasalahan ini dijadikan prioritas untuk dibuat grand design-nya. Kemudian yang ke-11, tidak tersedia sistem informasi keolahragaan. Targetnya nanti ada satu sistem sehingga nyambung. Sekarang zaman canggih, dengan satu klik kita bisa mengetahui historis dari seorang atlet, prestasi dari seorang atlet atau di satu daerah. Ini yang belum terintegrasi semua data ini. Sehingga mungkin dari pusat juga masih kesulitan mencari atlet-atlet potensial di daerah, padahal banyak sekali begitu. Tapi dengan sistem informasi yang lengkap, yang bagus, maka ini bisa diambil atlet-atlet yang berpotensi. Kita harapkan demikian. Kemudian ada sinergitas, ada kesinergian antara kementerian, lembaga, BUMN, dan peran pemerintah daerah. Ya, ini karena masih rendah. Bukti otentik kami di Tasikmalaya lagi. Ketika anggaran untuk melaksanakan babak kualifikasi sampai sudah mendekati, dananya belum cair, berbagai upaya kami lakukan. Ada 8 orang anggota DPRD yang menjadi ketua cabang olahraga, sudah berjuang dengan bersama-sama DPR, tetapi tetap pemerintah daerah lambat dan akhirnya mencairkan dana itu pun jauh dari harapan. Inilah contoh tantangan belum adanya kesinergian antara pemerintah daerah dengan legislatif dengan cabang olahraga. Apalagi memberdayakan BUMD di daerah. Kalau untuk di nasional mungkin sudah ada ya sampai tingkat provinsi adanya CSR. Tapi kalau ke tingkat kabupaten kota ini memang masih minim sekali. Walaupun ada biasanya dari bank daerah, tapi kecil jumlahnya. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya dukungan dunia usaha terhadap olahraga. Nanti Prof. Iis ini mungkin akan menyampaikan. Itulah ke-13 permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh kementerian dan dilaporkan kepada presiden, kemudian dibuat green design secara detail untuk dibuat tahap demi tahap secara sistematis, akuntabel, dan sustainable. Sehingga diharapkan di tahun 2032 ini bisa tercapai. Itu harapannya. Nah, ini targetnya Ibu Bapak. Ujung-ujungnya dari DBON ini tentu saja tadi sesuai visi dari DBON untuk mencapai prestasi dunia. Di 2044 kita berharap bisa masuk ke 5 besar. Saat ini kita masuk 55. Diharapkan yang akan datang di Perancis masuk ke peringkat 30 besar, untuk Paralimpiknya 40 besar. Ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin jika ke-13 permasalahan tadi terus diupayakan. Ya, begitu. Untuk bisa atlet-atlet nasional. Tetapi jangan lupa bahwa pembinaan olahraga itu jangka panjang. Tadi disebutkan oleh Erikson, ada 10 tahun. Dan dari 10 tahun ini banyak emas-emas yang terpendam di daerah, di kabupaten kota yang tidak tersentuh. Karena kenyataannya di lapangan masih ada juga para pemangku kebijakan yang mengambil keputusan pengambilan atlet itu secara subjektif. Ya. Nah, juga masalah-masalah ini pengalaman saya di jurusan Penjas Unsil. Ketika masuk ke Penjas Unsil ada mahasiswa yang main sepak bolanya atau main futsalnya sangat bagus. Ketika ditanya kenapa kamu baru sekarang, dia cerita bahwa dulu ketika di sekolah tidak mendapatkan kesempatan. Orang tua kurang mendukung karena mungkin ketidakpahaman atau faktor ekonomi. Guru pun tidak semua guru hobi di satu cabang olahraga, sehingga kurang diperhatikan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang harus kita antisipasi bersama, sehingga mudah-mudahan saat ini kita bisa bersama-sama memulai berkontribusi sekecil apapun, sesederhana pun. Kita ciptakan potensi bakal calon atlet. Nanti Prof. Ramdan yang akan menyampaikan tentang Ibu Bapak bagaimana untuk cara mengetahui bakat calon atlet di sekolah Ibu Bapak. Di luar jam pelajaran PJOK tentu saja.
Nah, sekarang kita masuk ke tadi sudah kita bahas tentang grand design atau desain besar. Secara singkat saja tadi sampaikan. Sebetulnya secara detail tuh sampai ke rinci sekali ya, tetapi gambaran secara garis besarnya seperti itu. Dari ke-13 permasalahan yang paling utama, yang paling pokok, pemerintah Kemenpora berusaha berbagai cara untuk bekerja sama dari berbagai stakeholder lainnya untuk mewujudkan itu. Tentu saja di provinsi juga harus segera. Nah, ini yang saya sangat bangga dengan kehadiran dari setiap provinsi yang hadir. Mudah-mudahan sekecil apapun Ibu Bapak untuk bisa mengingatkan, minimal mengajak diskusi Kepala Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Pemuda. Jika belum, jika sudah ya alhamdulillah. Tinggal kita tunggu. Jangan sampai ini hanya political will saja. Harus sampai pada political action kalau memang benar kita ingin mencapai prestasi dunia di 2044. Bu Bapak yang saya hormati, salah satu definisi pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada makna proses pendidikan, ada makna tentang dan melalui aktivitas ada aktivitas jasmani, ada permainan, ada olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani dilaksanakan mulai kegiatan intrakurikuler. Saat ini di SD hanya 3 kali 30 menit, di SMP 3 kali 40 menit, dan di SMA 3 kali 45 menit. Ada sebagian sekolah yang menyelenggarakan full, satu kelas itu 3 kali 40 atau 45 menit. Ada juga yang dibagi-bagi dalam satu minggu. Nah, itu disilahkan ya, aturan membolehkan sebetulnya. Kemudian di kurikuler. Nah, ini untuk memotivasi peserta didik untuk senang bergerak, tidak mungkin cukup hanya bergerak di dalam pembelajaran PJOK. Tentu saja guru memberikan tugas. Dan yang paling penting lagi, ekstrakurikuler. Permendikbud nomor 65 tahun 2016 membuat aturan tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ada yang wajib dan ada yang pilihan. Nah, disinilah yang wajib dan pilihan ini. Ibu Bapak sebagai guru PJOK yang sangat berperan, yang sangat berpotensi untuk membantu pemerintah daerah atau induk cabang olahraga untuk menggali potensi. Ya, karena pada dasarnya tahapan perkembangan anak dari mulai masa anak, di mana di sini adalah tahapan multilateral, mengenalkan berbagai cabang olahraga. Jadi Bapak Ibu guru yang ada ngajar di pendidikan sekolah dasar, disinilah perannya. Bagaimana anak tidak langsung dikenalkan pada satu cabang olahraga, tapi dikenalkan berbagai cabang olahraga. Nanti akan kelihatan mana yang lebih spesifik yang dari sekian banyak siswa yang memiliki bakat jalan olahraga. Maka dengan pendekatan saintifik yang akan nanti dibahas oleh Prof. Randan, kita harapkan terciptanya atlet junior, ya. Kemudian berlanjut sampai ke akhirnya nanti menjadi atlet dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Ini yang menjadi peran pendidikan jasmani dalam berkontribusi untuk mendukung DBON. Saya lewat saja makna yang tentang pendidikan jasmani. Saya yakin sudah paham semua tentang makna prosesnya, bahwa di dalam proses pendidikan jasmani itu perlu ada orang dewasa. Jadi perlu guru yang membimbing, mengarahkan, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik bisa kita lihat. Ya, itu yang paling penting. Kemudian tentang pendidikan jasmani. Betul, pendidikan jasmani itu bukan olahraga prestasi. Betul. Ketika kita membelajarkan pendidikan jasmani, jangan sekali-sekali menggunakan pendekatan kepelatihan. Jika ada di antara peserta didik yang memiliki bakat melalui pengamatan Ibu Bapak, maka dimotivasi, diarahkan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau diajak untuk ke klub-klub yang lainnya. Begitu ya. Makna yang terpilih tentu saja ini bagaimana guru PJOK memilih pembelajaran PJOK ini yang bermanfaat untuk perkembangan yang menyeluruh, baik segi fisik, mental, moral, maupun emosional.
Sedangkan aktivitas jasmani ini merupakan tujuan awal agar peserta didik bugar. Melalui apa? Permainan, dan melalui olahraga-olahraga. Tentu saja Ibu Bapak, kita kembali lagi yang kita hadapi di sekolah adalah peserta didik. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, di mana peserta didik usia 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar dan yang 7 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, maka yang Ibu hadapi saat ini, khususnya yang kelahiran 2010, ini sudah termasuk generasi alfa. Nah, kalau kita mungkin masuk generasi milenial ya, kalau saya generasi X ya. Mungkin Ibu Bapak di antara dan mahasiswa ini generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini yang generasi alfa ini yang harus nanti kita siapkan. Bagaimana menyiapkan anak-anak usia 10 tahun sebagai awal mula untuk mengenal cabang-cabang olahraga. Kita harus paham tentang karakteristik fisik, karakteristik sosiologis, psikologis, dan lain sebagainya. Karena mereka pada dasarnya lebih terdidik, karena sudah kesempatan belajarnya makin tinggi, kesempatannya makin tinggi, dan sudah akrab dengan teknologi. Nah, itu ya, oleh karena itulah, guru sangat mudah untuk mengarahkan peserta didik di zaman era untuk generasi alpha ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky atas kesempatan. Nah, ujung tombak dari pelaksanaan pembelajaran PJOK yang mengarahkan peserta didik yang memiliki potensi di cabang olahraga adalah guru. Guru PJOK sesuai Undang-Undang Guru Nomor 14 2005 memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi melatih ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Seorang guru profesional selain memiliki kualifikasi akademik S1, memiliki juga 4 kompetensi. Yang pertama profesional, ahli di bidang cabang olahraga. Jadi kalau Ibu Bapak tidak memiliki keahlian secara khusus, ya karena definisi ahli itu ada yang ahli cukup hanya sampai menyampaikan materi kepada peserta didik, ada juga yang ahli karena Ibu Bapak memiliki sertifikat pelatih misalnya, sehingga Ibu Bapak selain pandai mengajar, mendidik juga pandai melatih. Ya. Kemudian juga pandai menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan ilmunya tentang keolahragaan. Tetapi bagi Ibu Bapak yang kebetulan misalnya tidak memiliki profesi yang lebih, sementara anaknya ada siswa yang memiliki bakat di cabang olahraga tertentu, maka Ibu Bapak harus mengembangkan kompetensi sosial. Dengan cara apa? Segera hubungi induk cabang olahraga, klub-klub olahraga yang ada di sekitar Ibu Bapak. Ajak bicara bahwa saya punya peserta didik, kelihatan potensinya bagus, namun nampaknya dari sisi ekonomi belum mungkin kalau harus bayar. Siapa tahu pemilik klub atau pelatih di klub itu kalau melihat anak yang potensi, karena pada dasarnya melatih juga investasi. Ketika seorang pelatih memiliki atletnya berprestasi, otomatis nanti pesertanya akan berdatangan untuk dilatih. Mungkin saja. Mohon maaf, Pak Agung, waktunya mungkin 5 menit lagi, Pak. Baik, sedikit lagi. Jadi inilah. Dan yang paling penting adalah kompetensi personal. Inilah peran Ibu Bapak di dalam berkontribusi dalam kesuksesan desain besar olahraga nasional sehingga ini bisa terwujud. Akhirnya karena waktu dan pas juga saya menyimpulkan bahwa DBON merupakan dokumen rencana induk mengenai arah kebijakan dan pengembangan olahraga untuk mewujudkan Indonesia berkarakter unggul dan berprestasi dunia tanpa menghilangkan nilai karakter bangsa. Setelah keluarga, PJOK di sekolah merupakan sarana awal untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berbakat untuk dibina menjadi atlet profesional. Dan yang terakhir, guru PJOK sebagai ujung tombak. Keberhasilan di DBON ini dikembangkan melalui 4 kompetensi yang dimilikinya, harus mampu mengembangkan peserta didik yang memiliki potensi di dalam cabang olahraga sehingga dapat mempercepat tercapainya DBON. Demikian para peserta yang saya hormati, mohon maaf saya singkat-singkat tidak semua saya tampilkan karena memang waktu yang disediakannya sedikit.
Tetapi jika ada yang diskusi lebih banyak tentang DBON, kita sama-sama. Yang paling penting kita kawal agar ini jangan hanya political will, tapi harus sampai kepada political action. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Pak Dr. Haji Gumilar yang sudah menyampaikan materi secara lengkap ya. Mulai dari latar belakang kenapa pemerintah menerbitkan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, sampai kepada action yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya sesuai dengan agenda hari kita masuk ke season tanya jawab. Sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa yang bertanya itu silakan raise hand atau angkat tangan, dan saya sudah menginventarisir di sini. Ya, kita batasi dulu untuk teman-teman yang ada di Zoom, kita coba 2 orang. Nanti mungkin dari panitia ada yang dari YouTube, ya, mohon disampaikan. Baik, untuk yang pertama yang akan bertanya, kami persilakan kepada Saudara Heru Aditya Setiawan untuk mengaktifkan, dan silakan memperkenalkan diri dari mana, dan berikutnya silahkan menyampaikan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Heru Aditya Setiawan dari Guru PJOK dari SDN Duren 314, Jakarta Selatan. Ya, mohon izin kepada moderator dan Bapak Gumilar. Mungkin pertanyaan saya ini nantinya mewakili sebagian besar guru olahraga di sini yang di sekolah, dan juga mungkin sebagai bahan bahan pengalaman lah mungkin untuk nanti di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang akan terjun ke dunia pendidikan, ke sekolah. Baik, mungkin pertanyaannya satu Pak, yaitu untuk saya bagaimana merubah mindset sekolah tentang pelajaran penjas. Karena seperti yang dikatakan tadi, dasar dari pembentukan atlet itu selain keluarga itu ada di sekolah. Dasar argumen saya yang pertama, ini yang saya alami karena kebetulan saya juga sudah mengajar di 3 sekolah sebelum sampai di sini. Yang pertama, olahraga itu hanya dianggap formalitas atau selingan dari pelajaran. Gitu. Ini bahkan tadi ada yang bilang di kelas 12, tadi ada di kolom chat, PJOK sudah tidak ada. Betul, saya juga mengalami demikian. Bahkan di sekolah dasar itu fungsinya bisa digantikan oleh guru mata pelajaran lain. Karena dianggapnya, ya sudahlah cuman bergerak-gerak aja gitu, juga kita semua bisa gitu. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap kegiatan olahraga ini kurang. Contoh kalau ada multi event ada event olahraga seperti KOSN kalau di SD kita kenal, ini bahkan menjadi bahan perbincangan di antara kalau kita berdiskusi mengenai pendanaan dengan kepala-kepala sekolah lain, disamakan dengan kegiatan FLS 2N gitu yang kesenian. Kenapa sih nggak bisa KOSN tuh nggak bisa di kelas aja gitu? Saya balik nanya, ini ada cabang renang, gimana mau diadakan renang di kelas? Itu aja, silahkan cari solusi. Saya bilang. Kemudian ada sepak bola, gimana kita mau melakukan di sekolah yang notabene kalau di Jakarta kebanyakan lapangan olahraganya ya untuk futsal paling. Kemudian perhatian juga kurang dari segi sarpras. Di mana misalnya contoh saya ambil satu bola aja itu dipakai untuk 5-6 orang. Padahal idealnya kalau kita mau Pak Heru dipersingkat ya pertanyaannya. Oh ya, siap. Baik. Sudah ketangkap ya, itu. ya? Iya. Seperti itulah mungkin intinya. Kalau saya curhat lagi pasti yang lain juga sama lah intinya. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Jadi mungkin pertanyaannya 2 yang garis besarnya berkaitan dengan mindset. Ya, baik sekolah atau pemerintah terhadap olahraga, dan juga mungkin ada perhatian yang kurang baik di pemerintah atau dari pihak sekolah terhadap ya kegiatan olahraga pada umumnya. Terima kasih. Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Heru dari Jakarta. Saya berpikir kalau di Jakarta sih sudah tidak ada masalah hal tersebut ya, karena permasalahan ini Pak Heru ini saya dapatkan dari teman-teman guru sejak mulai adanya PLPG sertifikasi guru dulu Pak. Dari 2007 saya temukan dari berbagai guru permasalahan yang sama dengan yang Pak Heru sampaikan.
Sampai terakhir di 2021 ini ketika ada PPG, ada peserta guru dari Jakarta juga. Di Jakarta tidak ada pembelajaran renang. Kaget saya. Sesaat kaget ya. Kok bisa? Saya bilang, ternyata bukan nggak ada kolam renang. Bayarnya yang mahal ya. Bayarnya yang mahal sehingga orang tua keberatan ternyata. Akhirnya kepala sekolah membuat kebijakan, sudah nggak usah ada renang. Baik, Ibu Bapak, pertanyaan ini bukan hanya dari Pak Heru, saya yakin dari semua guru PJOK di seluruh Indonesia. Jadi balik lagi, dalam mencapai sesuatu itu kadang-kadang kita perlu perjuangan Pak Heru dan teman-teman. Dalam teori manajemen organisasi ada 4 tahap perubahan seseorang itu, ya, untuk menjadi perubahan perilaku kelompok. Yang pertama adalah perubahan pengetahuan, yang kedua perubahan sikap, ketiga perubahan perilaku individu, baru yang keempat perubahan perilaku kelompok. Jadi bukan tidak mungkin kepala sekolah itu satu bukan latar belakang dari PJOK, sehingga ketika ada dana BOS, olahraga itu bukan prioritas. Mungkin masih ada kepala sekolah yang begitu. Jangan kan kepala sekolah, semua pun sama. Di pemerintah daerah pun kadang-kadang sama. Olahraga itu nggak usah macam-macam, makanan juga cukup makanan di warteg saja begitu. Jadi ini memang belum ada pemahaman bersama. Oleh karena itu kita sedikit demi sedikit dengan kemampuan kompetensi sosial Pak Heru untuk meyakinkan kepala sekolah ketika rapat-rapat bisa disampaikan, Pak. Mulai sampaikan data-data yang Bapak bisa terima di webinar ini. Bahwa tingkat kebugaran jasmani anak ini rendah, Pak. Gitu. Dan salah satunya untuk mencapai cita-cita mereka mau jadi dokter, mau jadi TNI, politikus, semua ini kan harus bugar. Dan tidak ada jalan lain untuk bugar selain makan-makan bergizi seimbang, istirahat cukup adalah olahraga. Sementara olahraga di jam pelajaran intrakurikuler hanya sedikit waktunya. Oleh karena itu perlu ada dukungan. Nah ini zaman dulu saya kadang-kadang Pak, mungkin zaman Prof. Sofyan Hanif, kadang-kadang guru olahraga itu pendekatannya pendekatan fisik ke kepala sekolah. Ya, taruh golok di mejanya Pak. Kalau nggak ngasih duit, akhirnya baru ngasih. Nah sekarang udah nggak musim lagi. Bagaimana Pak Heru mengembangkan kompetensi sosial kepada kepala sekolahnya sedikit demi sedikit untuk meyakinkan. Dan juga di guru-gurunya. Ada beberapa kasus kepala sekolah ngeluh, Pak, saya percayai kepada guru PJOK untuk membelikan peralatan olahraga. Dikiranya saya bodoh katanya. Beli Mikasa MJ Gold. Saya tahu mana yang KW, mana yang asli. Harga yang asli tapi beli yang KW. Ini permasalahan dari guru. Ini juga harus dibuang jauh-jauh. Ini bukan untuk Pak Heru, tapi untuk semua. Mulailah dengan komitmen kita ingin memajukan. Nah, masalah tadi KOSN dan Popda yang selalu ada di setiap provinsi. Ini harus disampaikan, jangan sampai dadakan. Makanya guru PJOK harus merencanakan, tertulis, sampaikan dalam forum. Saya yakin ini berat, tapi saya yakin dengan kompetensi sosial Pak Heru dan teman-teman bisa merubah mindset dari kepala sekolah yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak peduli sekarang jadi peduli. Harapan saya begitu. Begitu singkatnya. Mohon maaf Pak Heru, jawaban singkat saja ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Gumilar, Pak Heru ya. Mungkin itu jawabannya. Artinya Kilap Petu berjuang untuk meyakinkan kepala sekolah atau pihak-pihak pemerintah terhadap kepentingan olahraga. Ya, tadi disampaikan Pak Heru ya, berbeda ya karakteristiknya pertandingan olahraga dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan kepada Pak Ali Saleh Al-Ayubi untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, jangan lupa nama dan pertanyaannya secara singkat. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator dan Pak Pendengar. Perkenalkan, nama saya Ali Saleh Al-Ayubi. Saya guru PJOK SMA di Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta. Ya. Singkat saja, saya ingin mempertanyakan Bapak Pak Gumilar tadi menyinggung tentang menjadi atlet profesional, sedangkan kita sendiri untuk olahraga profesional saja seperti sepak bola dan basket itu seperti terseok-seok dalam artian penyelenggaraannya dan berbagai macamnya. Belum lagi ditambah di masa pandemi ini kita sangat sulit sekali sebagai guru PJOK istilahnya
melihat talenta calon-calon atlet di usia sekolah. Belum lagi kegiatan PJOK sekarang melalui online. Nah, itu yang sangat sulit banget untuk istilahnya melihat apakah anak ini berbakat di olahraga ini ataupun itu. Nah, bagaimana solusinya Pak di masa pandemi ini, yang dimana dari keputusan Kemendikbud ini Tuh, Pak Ali, konsumsi sudah datang ya itu Pak Ali ya? Oke, Ya, maaf silakan. sekali tadi ada yang lewat iklan. Ya, Oke. silakan singkatnya Pak Ali gimana? Jadi itu saja. Jadi selama pandemi ini kan sulit nih. Nah, solusinya seperti apa nih Pak untuk mengidentifikasi anak-anak berbakat di cabang-cabang olahraga tertentu nih. Sedangkan Kemendikbud saja keputusannya PJOK belum disarankan untuk PTM atau pertemuan tatap muka secara terbatas. Nah, mungkin seperti itu sih Pak singkatnya. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih. Langsung Pak? Iya, baik. Saya tangkap karena waktu Pak Ali Saleh. Terima kasih. Ini juga permasalahan yang dihadapi oleh semua ya. Kebetulan tadi saya selain akademisi, saya juga praktisi, Pak. Jadi apa yang Pak Ali hadapi, saya pun sempat mengalami. Jadi pada intinya pandemi ini adalah masalah yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tapi oleh seluruh negara di dunia ini. Bagian besar negara di dunia. Bagaimana komitmen kita, Pak. Atlet saya, atlet petang saya, selama pandemi ini masih tetap berlatih, Pak. Walaupun kadang-kadang melanggar aturan Pak Rektor, Pak. Nah, saya yakinkan Pak Rektor, Pak, mohon izin, Pak. Anak saya latihannya di kampus di dalam, Pak, tidak di luar. Jumlah atletnya tidak lebih dari 10 orang. Dan main petang itu jaga jarak, Pak. Saya mohon izin karena saya ingin target di untuk Pomnas yang akan datang. Akhirnya Pak Rektor, ya sudah, selama tidak ada yang protes, silakan. Tapi orang protes segera berhenti. Begitu, Pak. Cara singkat saya ya, pendekatan saya. Jadi tergantung bagi komitmen dari seorang pelatihnya kembali. Bagaimana kita mensiasati pandemi ini bukan satu-satunya alasan untuk berlatih. Sekarang begini, misalnya jauh ke musim pertandingan. Jauh ke musim pertandingan itu komponen fisik yang harus kita tinggikan persentasenya. Latihan fisik itu bisa di rumah, Pak. Anak-anak sekarang zaman canggih, gampang menerima instruksi. Program latihannya bisa kita sampaikan. Nah, bagaimana untuk mengevaluasi apakah atlet ini serius apa tidaknya? Gampang, Pak. Bisa lewat video laporannya atau progresnya bisa kita lihat. Kalau atletnya memang anak mahasiswa sebetulnya sudah memang punya keyakinan yang tinggi, mereka tidak usah disuruh lagi. Tetapi beda masalah dengan di SMA ya, Pak Ali ya. Untuk mencapai ke profesional itu mungkin peserta itu kalau bukan aktif di klub belum memiliki motivasi yang tinggi. Saya yakin begitu. Tapi kalau atlet si peserta didik itu yang sudah aktif di klub, jangan heran, Pak. Mereka di luar sepengetahuan kita tetap berlatih. Saya yakin itu. Ini pengalaman saya. Anak-anak renang juga sama. Anak SD, SMP, SMA. Walaupun pandemi, selama kolamnya akhirnya dibuka, sore hari tidak ada orang masuk, tetap bisa. Jadi kembali lagi, satu adalah komitmen kita sebagai seorang pelatih. Yang kedua bisa meyakinkan. Jangan sampai berhenti latihan. Kalau memang tidak mungkin latihan untuk teknik karena lapangannya sangat dikontrol, ya udah. Yang penting latihan ada, latihan fisik, teknik di rumah apa yang mungkin. Itu cara awal ya, karena kita di SMA belum sampai ke profesional. Tapi ini bagaimana kalau ada siswa di SMA yang memiliki bakat untuk diarahkan ke sana. Maka kalau kita sebagai pelatihnya, maka guru PJOK di luar jam pelajaran PJOK memberikan target-target latihan. Kamu latihan ini di rumah ya, Bapak arahkan contoh. Sama seperti pembelajaran, Pak. Bikin modul atau bikin program latihan yang singkat. Frekuensinya berapa, peningkatan bebannya bagaimana, diberitahu. Itu solusi yang paling singkat Pak Ali mengenai kalau bicara tentang nasional sepak bola, ya betul Pak. Sudah mati-matian, biaya pun paling tinggi ya, kalau tadi saya tayangkan. Tetapi kita ternyata luar negeri lebih tinggi lagi. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan adanya green design ini semuanya akan mulai meleleh dan ada para pemangku kebijakan sudah mulai memperhatikan. Oleh karena itu, mari kita dorong semua DBON ini tidak hanya jadi sekedar political, harus jadi political action.
Jakarta. Semua provinsi sampai ke Papua. Begitu Pak Ali, jawaban singkat saya. Terima kasih Pak. Oke, Baik. sama-sama. Terima kasih Pak Dr. Gumilar yang sudah menyampaikan jawabannya secara singkat ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu solusi dalam mencari bakat atlet yang mungkin nanti lebih khusus akan disampaikan oleh Pak Prof. Sofyan mungkin ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan kasih kesempatan kepada penanya yang dari YouTube ya, dari streaming. Silahkan Pak, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Di sini ada satu pertanyaan dari Pak Ulin Nafi Yevgiani yang bertanya, bagaimanakah cara mengetahui minat dan bakat peserta didik di masa pandemi seperti sekarang? Sedangkan anak sekarang sudah nyaman di dunia bermain. Nah, ini mungkin pertanyaannya hampir ya sama ya dengan yang Pak Ali Saleh barusan. Ya. Ada lagi mungkin yang satu lagi Pak Iman atau Pak Eka yang pertanyaannya relatif berbeda? Iya. Pertanyaannya mirip Ya. berkaitan dengan pandemi rata-rata sih. Oh, ya. Ya, Baik, nggak apa-apa. kalau ada mungkin satu lagi dari sini dari dari Zoom, saya kasih kesempatan dari awal ini. Saya hargai saja pertanyaan yang barusan Pak Nanang, kasihan silakan, ini guru Pak. SD, jadi Bu Lili, Bu Ulin, jangan khawatir ya, nanti Prof. Ramdan akan menjelaskan. Jadi untuk mengetes itu tidak memerlukan waktu lama, ya tidak usah rame-rame, begitu bisa mengambil tempat, paling yang jauh itu mungkin nanti dilari jarak jauhnya, itu bisa dimodifikasi ya. Kalau memang tidak memungkinkan lari di luar, misalnya dengan lari multi tahap. Sedangkan untuk mengetahui yang lainnya sangat gampang sekali. Nanti Prof. Ramdan yang akan menyampaikan dari mulai tes antropometrik tinggi berat badan sampai tes kemampuan-kemampuan fisik dasar lainnya. Sehingga nanti bisa dilihat dan dikategorikan. Oh, ini anak ini calon bakatnya kemana? Cabang apa? Tetapi bakat apapun bagi anak, kalau lingkungan orang dewasa tidak membantu untuk mengarahkannya, maka nanti potensinya akan tertelan seiring usia. Akhirnya sudah terlambat, sudah mahasiswa baru kelihatan. Akhirnya susah untuk jadi atlet lebih tinggi. Jadi jangan khawatir, nanti Prof. Ramdan akan menyampaikan ya Bu Ulin ya. Gampang kok tesnya, nggak memerlukan rame-rame orang. Terima kasih Pak Dr. Nanang. Siap, terima kasih Pak. Mungkin terakhir ini pertanyaan Pak dari yang peserta dari Zoom, mungkin dari tadi saya terus. Ini saya kasih kesempatan kepada Ibu Wulan nih. Nah, untuk Ibu Wulan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, silakan. Ibu Wulan ada? Ibu Wulan SMA PGI. Bisa bertanya Pak? Nah, tidak ada ya Ibu Wulan. Selanjutnya yang sesuai dengan urutan raisen tadi itu Pak Nur Hasim. Pak Nur Hasim ada? Ada Pak. Ah ya. Silakan Pak Nur Hasim menyampaikan pertanyaannya. Yang terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Pemateri, Bapak Hirar Mulia. Izinkan bertanya Pak, singkat saja mungkin Pak, tadi menyambung argumentasi dari Bapak Heru terkait ini mungkin Bapak selaku praktisi Pak, kurikulum di SMK yang mana untuk kelas 12 ini untuk pembelajaran PJOK tidak tidak disampaikan gitu ya Pak ya. Nah, sebagai kerangka, karena kan di PJOK itu sendiri Pak, menurut Bapak tadi adalah sarana awal untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berbakat untuk dibina menjadi atlet profesional. Mungkin seperti itu Pak, kesimpulan dari Bapak. Nah, pertanyaan dari saya untuk menyikapi hal tersebut ini terutama saya mengajar di SMK Pak, di mana SMK di SMA di Cipunagara Kabupaten Subang Pak. Mohon pencerahan, turun nuhun. Baik, terima kasih Pak Nasim. Mangga Pak.
Terima kasih Pak Hasim dan Pak Nur Hasim, Pak Nanang. Jadi permasalahan ini juga sering disampaikan Pak di para guru-guru. Dan saya secara langsung kebetulan saya sering bertemu dengan tim pembuat kurikulum PJOK nasional. Ada Pak Muhajir, ada Pak Sugito Adi, ada almarhum Pak Bambang, dan yang lain-lain. Saya sering sampaikan pertanyaan dari teman-teman guru SMK, kenapa? Nah, dan mereka pun sama, mereka dokter-dokter olahraga, muridnya Prof. Sofian juga. Itu mereka juga nggak bisa menjawab karena mereka sudah berusaha mendesak ujung-ujungnya kepada di atasnya. Nah, jadi yang memiliki komitmen ini bahwa katanya di SMK itu diciptakan untuk segera siap mencari kerja sehingga PJOK itu dianggap tidak penting. Ini yang terjadi Pak Nur Hasim. Belum ada kesadaran dari pemangku kebijakan di atas sehingga nggak ada waktu lagi untuk olahraga. Nah, kita kan mendesak susah Pak, mendesak pemangku kebijakan secara paksa mungkin susah. Balik lagi kepada tadi Pak, kalau Bapak punya komitmen yang tinggi untuk kelas 1, kelas 2 yang sudah punya potensi bakat, masuk ke kelas 3 nggak ada pelajaran PJOK, terpaksa Bapak harus raih di ekstrakurikuler Pak. Yuk, Bapak lihat kalian ini punya bakat. Nggak usah semua Pak, nggak mungkin kan kalau semua. Biarlah semua nanti kebugarannya Bapak motivasi dari kelas 1, kelas 2, SMA. Supaya kalian itu untuk mencapai cita-cita harus tetap bugar melalui olahraga. Apapun olahraganya. Yang penting tahu aturannya. Gitu. Tetapi bagi yang potensi-potensi tadi, maka Bapak harus ajak mereka untuk tetap berlatih dengan adik kelas di kelas 2, kelas 1 di ekstrakurikuler. Atau tadi Bapak kembangkan kompetensi sosial kalau Bapak tidak mampu di cabang itu. Bapak komunikasi dengan pelatih di klub apa misalnya. Di Jakarta kan banyak. Kalau ngomongnya enak Pak, pelatih juga bukan selalu orientasinya uang. Ya. Kalau memang kita cerita bahwa anak ini potensi, dia lihat, dia analisis, ternyata iya bisa. Saya punya contoh Pak, ada satu atlet sebelumnya bukan di Kabupaten Tasik, tapi dia hanya sekedar orang tuanya pun hanya pegawai di kolam renang itu. Dan anaknya alhamdulillah renangnya karena orang tua di situ jadi nggak bayar. Terus tidak ada yang melirik. Tapi ada seorang pelatih yang asalnya dari Tasik tetapi ada di Bandung. Ini anak sebetulnya potensi Pak. Dari sisi postur tubuh, dari gerakan ini sangat potensi. Ini kalau diasah saja. Akhirnya diambil Pak oleh Tasik. Diambil, dibina secara spesifik. Akhirnya dalam 1 tahun kemudian di Porprov dia langsung mensabet 8 emas. Di Porprov Pak. Porprov berikutnya sama. Akhirnya dia sampai ke SEA Games. Nah, salah satu contoh peran dari guru PJOK dan di sekitar mengembangkan kompetensi anak yang memiliki potensi jangan sampai ya, karena tidak ada kesempatan. Itu saja pesan saja. Terima kasih Pak. Siapa turun Bapak? Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Gumilar yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para penanya peserta ini. Sehubungan dengan masih ada 3 pemateri lagi dan waktu pun memang sudah selesai untuk pemateri pertama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Gumilar sudah menyampaikan materinya dan juga berdiskusi dengan para peserta. Kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya simpulkan dari pemaparan Pak Dr. Gumilar. Yang pertama yang saya garis bawahi adalah political will ini mudah-mudahan menjadi political action, ya. Itu yang harus dasar. Karena teori saja tanpa ada prakteknya mungkin tidak akan selesai. Kemudian selanjutnya bahwa guru PJOK itu harus mengajar tentu itu kewajibannya dan juga melatih itu bisa di ekstrakurikuler. Hanya jangan sampai salah memberikannya saja itu porsinya. Di pembelajaran jangan mengasih dosis pelatihan atau sebaliknya. Gitu. Kemudian yang terakhir bahwa kita harus berkontribusi terhadap kesuksesan DBON ini berbagai pesan ya dari keluarga, dari guru, kami, dari akademisi, mahasiswa dan yang lainnya. Kontribusi sekecil apapun ini akan menjadi sesuatu yang berharga bagi keberhasilan DBON ini. Baik, kita kasih aplaus pada Pak Dr. Gumilar. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf pada semua atas materi saya yang kurang pas, terlalu cepat. Baik, terima kasih. Bapak.